Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Sofiatuddin, NIM D1A020105 dari kelas Hukum Acara PTUN B1 akan menjelaskan macam dan ciri-ciri putusan. Sebelumnya mari kita lihat apa itu putusan. Jadi, menurut Sudikno Mertokusumo, putusan merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Macam-macam putusan pengadilan yang dikenal dalam hukum acara PTUN meliputi putusan sela atau putusan antara, yang belum merupakan putusan akhir, serta putusan akhir yang merupakan hasil akhir dari pemeriksaan suatu sengketa di pengadilan. Yang pertama, putusan sela atau putusan antara, atau interlocutory finis. Putusan ini merupakan putusan yang mendahului dikeluarkannya putusan akhir. Putusan sela ini berguna dalam hal memperlancar pemeriksaan perkara. Di putusan ini terdapat dua kelompok. Yang pertama ada putusan provinsi dan juga putusan insidentil. Putusan provinsi itu adalah putusan yang diambil segera mendahului putusan akhir tentang pokok perkara karena adanya alasan-alasan yang mendesak untuk itu. Misalnya, putusan untuk menunda pelaksanaan, putusan tata usaha negara yang disengketakan, atau untuk mengizinkan penggugat berperkara secara cuma-cuma, atau pradeo. Kemudian putusan insidentil adalah putusan sela yang diambil secara insidentil karena adanya alasan-alasan tertentu. Misalnya karena kematian kuasa penggugat atau tergugat. Kemudian yang kedua yaitu putusan akhir, yang dimana putusan ini adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Dalam putusan ini terdapat tiga kelompok. Yang pertama putusan akhir yang bersifat menghukum atau condemnator. Putusan condemnator ini adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikelakkan untuk memenuhi prestasi, meliputi memberi, berbuat, dan tidak berbuat. Kemudian putusan akhir yang bersifat menciptakan atau konstitutif. Putusan konstitutif adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan keadaan hukum. Yang terakhir adalah putusan declaratory, yaitu putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah. Selanjutnya, ciri dasar. Ciri dasar dari proses beracara di muka peradilan tata usaha negara, yaitu dalam proses peradilan tata usaha negara, selalu tersangkut baik kepentingan umum maupun kepentingan perorangan. Jadi dalam proses tata usaha negara yang selalu menjadi pokok permasalahan itu adalah mengenai sah tidaknya penggunaan wewenang pemerintahan, badan, atau pejabat tata usaha negara menurut hukum publik. Sedangkan motor penggerak agar proses peradilan ini mulai bekerja adalah kepentingan perorangan yang merasa dirugikan karena terbitnya suatu keputusan tata usaha negara yang merupakan suatu penetapan tertulis tersebut. Selanjutnya, unsur pokok yang akan berinteraksi dalam proses peratun itu adalah yang pertama ada para hakim dan staf kepaniteraannya, kemudian para pencari keadilan yang akan mengajukan sengketa ke peratun, selanjutnya para badan atau pejabat tata usaha negara yang selalu akan berkedudukan sebagai tergugat, dan mereka baik yang berkedudukan sebagai instansi resmi maupun sebagai warga masyarakat biasa yang pada suatu saat mungkin memegang kunci penentu jalannya proses perkara tertentu karena kejelasan-kejelasan maupun alat-alat bukti yang berada di tangannya. Jadi tujuan dari gugatan peratun itu adalah selalu untuk memperoleh putusan hakim yang menyatakan keputusan yang digugat itu tidak sah atau batal. Dalam gugatan tata usaha negara tidak dikenal gugatan rekonvensi maupun akumulasi gugatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.